Masih pilihan bisa Anda nikmati di pagi hari. Tadi saya bilang sebelumnya kita akan masih membahas mengenai kerang ya pemirsa. Kenapa ya kerang tuh enak sekali ya pemirsa? Karena diolahnya nggak usah repot-repot. Air, ya, bawang, bombay, bawang putih, garam, masukin rebus, makan enak. Simple, nggak ribet ya. Nah ini nih, setiap musim kemarau, warga Pasirian Lumajang ini mereka berburu ya ke tepi laut ya untuk mencari kerang. Kerangnya banyak pemirsa. Saking banyaknya, mungkin kalau dimakan terus bosan kali ya, akhirnya dijual. Omsetnya lumayan loh pemirsa. Sehari bisa mendapatkan Rp200.000. Wow, tapi hanya ada ketika musim kemarau. Musim hujan tidak ada. Ini saking banyaknya, ini ada di mana-mana. Di bebatuan ada, di pasir ada, tinggal diambil ada pokoknya. Nah, seperti apa? Langsung kita ke Lumajang pemirsa. Meskipun bukan hari libur, ratusan warga nampak memadati pesisir pantai selatan di Pantai Bambang, Pasirian Lumajang, Jawa Timur. Pemandangan ini nampak tidak seperti biasanya, karena warga bukannya berwisata, namun hendak berburu kerang, yang kini mulai bermunculan bersamaan dengan datangnya musim kemarau panjang. Berbekal sabit dan bekas karung beras, warga beramai-ramai berburu kerang di tengah besarnya ombak pantai selatan. Dengan penuh ketelatenan dan di bawah teriknya matahari, warga terus menarik semua kerang yang berada di sekitar bebatuan. Setelah karung beras terisi penuh, mereka meletakkan kerang di tepi pantai dan kembali lagi melakukan perburuan. Kerang-kerang yang masih menempel satu sama lainnya, kemudian dipisahkan satu persatu untuk dibersihkan. Warga rame-rame ke tengah laut nyari apa sih, Pak? Ya tadi kerang. Karangan ini. Karangan, Pak. Iya. Itu nyarinya di mana, Pak? Di batu. Oh, nempel di batu ya? Di batu. Susah enggak nyarinya, Pak? Ya susah. Kalau ada ombak tuh ya nggak bisa cari. Ini tiap hari warga nyari, Pak ya? Cari tapi ada jamnya. Kadang-kadang kalau jam sekarang ini jam 2, kalau besok jam 3. Sore, Pak ya? Sore. Bu, ini jenis kerang apa ini, Bu? Kerang karangan. Karangan ya? Ini musiman, Bu ya? Ya, Adanya pada musim apa ini, Bu? musim kemarau. Kemarau ya? Ya. Ini biasanya buat apa sih, Bu? Buat jangan Sayur itu ya? sayur bening. Sayur bening itu. Ya, Enak, Bu ya? ya enak. Gizinya tinggi, Bu ya? Ya. Hasilnya, selain untuk dikonsumsi sendiri sebagai lauk, kerang-kerang yang telah dibersihkan ini juga dijual ke pasar. Hanya dalam sehari, warga mengaku bisa meraup untung hingga Rp200.000 dari hasil penjualan kerang tersebut. Kerang atau karangan di pesisir pantai selatan Lumajang ini hanya muncul pada saat musim kemarau, yakni sekitar bulan Juli hingga Oktober. Anehnya, setelah memasuki musim hujan, dengan sendirinya kerang-kerang tersebut akan menghilang. Tradisi berburu kerang sangat ditunggu-tunggu warga pesisir setempat. Meski cukup berbahaya akibat ancaman ombak besar pantai selatan, namun berkah ini sangat membantu perekonomian mereka. Nah, biasanya kalau kita ke restoran Jepang, kita makan edamame. Sebagai makanan pembuka, tahu edamame? Kacang kedelai yang kecil-kecil kayak pete. Biasanya diolahnya sangat mudah ya pemirsa, direbus saja ya, direbus, habis itu dimakan. Gak kerasa sambil nonton bola, sambil ngobrol, habis aja sebaskom. Emang enak nih kacang edamame yang biasa kita temui di restoran-restoran Jepang. Kayaknya it's a must item, harus ada kayak kalau di restoran Jepang ya. Tapi ternyata ya, kacang edamame ini itu bukan harus dari Jepang. Di Indonesia ada. Bahkan tempat ini yaitu Jember, mereka mengekspor ke luar negeri. Selama ini kacang kedelai kita untuk tempe dan tahu kita masih impor. Tapi untuk edamame ini kita justru ekspor. Tapi dengan keadaan dolar yang naik seperti ini, untung atau malah buntung ya pemirsa? Kita simak yuk ceritanya. Tak kurang dari 1.000 ton kedelai edamame dipanen di sejumlah lahan pertanian di Jember, Jawa Timur. Seluruh hasil panen edamame diolah, disortir di pabrik Mitra Tani 27, tempat produksi kedelai ekspor. Untuk edamame standar pangan dunia diekspor ke luar negeri, terutama Jepang, dengan jumlah produksi mencapai 8.500 ton per tahunnya.
Meski secara tidak langsung berdampak pada naiknya pendapatan, menyusul melonjaknya kurs dolar terhadap seluruh mata uang dunia, namun kondisi tersebut tidak berdampak meningkatnya pendapatan perusahaan. Peningkatan hanya sebesar 10%. Dari total omset pendapatan uang mencapai 12,5 juta Amerika Serikat per tahun. Hal tersebut disebabkan biaya perawatan dan pembelian alat produksi yang seluruhnya impor dan menggunakan mata uang dolar. Belum lagi kredit pinjaman dolar dari perbankan harus dikembalikan dalam bentuk dolar. Saat ini manajemen PT Mitra Tani 27 sendiri sudah berupaya melakukan ekspansi ekspor dan memperluas pasar edamame juga ke Amerika. Memang dari sisi rugi laba ada peningkatan, tapi tidak lebih dari 10%. Keinginan kita adalah stabilitas di dolar. Kalau dolar itu stabil, kita bisa ngatur lebih gampang dan kita bisa memprediksi berapa sih sebenarnya kekuatan pasar kita. Kabupaten Jember merupakan daerah produksi kedelai ekspor terbesar di Jawa Timur. Ditargetkan di tahun 2016, ekspor edamame ke negeri Paman Sam mencapai 30% dari total pengiriman sebelumnya yang hanya 15% per tahun. Sehingga di saat mata uang dolar menguat, akan berdampak signifikan pada jumlah devisa yang diterima negara. Kenapa direkam, Ma? Untuk kasih tahu ke orang-orang, sebenarnya bukan cuaca yang membuat mereka sakit.